Oke, teman-teman, untuk menggunakan Bootstrap, bisa buka aja Bootstrap di Google ya, cari aja Bootstrap, nah masuk ke getbootstrap.com. Ada dua cara ya, teman-teman, bisa di-download dulu Bootstrapnya, kemudian nanti dieksekusi, ataupun bisa menggunakan CDN ya. Yang paling cepat sih kita gunakan CDN aja. Kita gunakan CDN supaya cepat. Nah, kita tinggal copy aja yang ini nih, yang link CSS yang ini nih, link rep. Ini untuk manggil si Bootstrapnya atau untuk install Bootstrapnya. Ini cara cepatnya ya, atau quick start-nya. Misalkan copy gitu ya. Nah, kita pindahkan kalau di index itu berarti kita pindahkan di head ya, di sini. Di bawah title boleh, di atas title juga nggak masalah. Nah, seperti ini. Nah, sebetulnya format HTML dari Bootstrap itu udah, kalau kita lihat di starter template ya, nah kita bisa gunakan format HTML yang dari Bootstrap aja. Ini udah ada doc type HTML-nya gitu ya, udah lengkap lah. Jadi kalau mau nambahin gitu ya, kalau mau diinin. Ya, jadi di atasnya kan kita bisa nambahin doc type HTML ya, bahwa kita mau menyertakan ngasih tahu ke browser bahwa kita menggunakan HTML versi terbaru ya, atau HTML versi 5 gitu ya, doc type HTML. Terus kita bisa gunakan metanya di set ke tab 8. Ini required meta text ya. Terus yang ini supaya responsif ya di mobile. Nah, ini juga bisa ditambahkan supaya tampilannya otomatis gitu, responsif di mobile. Kita tambahkan di mana? Di mana? Di sini boleh. Nah, di sini boleh. Oke. Nah, kayak gini sekarang. Oke, ada link bootstrapnya. Kemudian saya tambahin meta ya. Kita coba nih, apa yang berubah? Harusnya tidak banyak yang berubah ya. Kita coba lihat dulu. Nah, ya, lumayan lah, berubah dikit ya. Tinggal penyesuaian. Nah, mungkin langkah pertama saya pengen bikin dulu navbar ya, atau bikin menu dulu. Jadi saya akan tambahkan file baru dengan nama navbar.php. Ya. Nah, untuk navbar di Bootstrap itu udah ada. Jadi kita tinggal cari aja navbar ya. Di sini cari aja navbar. Oke, sebentar. Navbar. Nah, ini. Nah, sudah ada contohnya tuh ya. Ini yang ada tombol search-nya, kita pakai yang nggak ada tombol search-nya aja ya. Jadi kita pakai yang, nah yang ini aja, kita copy, oke. Kemudian kita pindahkan ke navbar. Mohon maaf, tidak boleh spam di sini. Ya, ini zoomnya sudah saya filter, tidak boleh ada warga perindapan ke sini. Jadi jangan nyemam ya, biar tidak ada kejadian seperti di Ardomika malam kemarin. Oke, nah ini sudah ya. Nih kita coba lihat dulu. Nah ini kan udah bikin navbar.php ya. Nah kalau pengen manggil sama kayak koneksi. Ya kalau pengen manggil sama kayak koneksi. Jadi tinggal include. Nah, tapi kita tambahin di mana nih? Kira-kira di index itu kita tambahin di, nah di sini aja. PHP ya. PHP ditutup PHP-nya. Nah, include koneksi.php, kemudian coba lihat hasilnya. Oh, sorry salah, bukan koneksi.php. Navbar.php. Nah, ada navbarnya. Nah, ini tampilannya otomatis nih, ini versi mobilenya. Ini harusnya tambahin JavaScript sih ya, biar ntar saya balik lagi ke get starter ya. Ada yang belum diinstal. Nah, JS-nya belum saya install. Ya, copy aja JS-nya ya. Tinggal tambahin aja di sini nih. Boleh di bebas di mana aja, di sini bisa. Nah, gini. Ini untuk JavaScript-nya. Ya, kita install juga dengan JavaScript-nya. Saya coba F5, coba besarin ya. Besarin.
sekarang jalan ya. Tadi pas nggak pakai JavaScript nggak jalan sih ininya. Sekarang jalan. Oke. Paling enak sih pakai inspect ya. Di inspect, pakai inspect. Tapi di sini kayaknya tidak. Di sini agak beda dengan ini ya, agak beda dengan inspect yang punyanya Google Chrome ya. Oke, nah ini kalau dirasa terlalu mepet ke pinggir ya si ininya, kita bisa gunakan di Bootstrap itu ada apa? Saya lupa. Aduh apa? Container ya. Kita bisa gunakan class container. Jadi cara gunainya bisa gunakan div class container. Nah ini jangan lupa kasih penutup div. Nah jadi coding yang ini kita masukin ke dalam coding container ini. Nah yang dari sini sampai ke pom bawah, nah ini ya, kita masukin ke dalam coding kontainernya. Jadi sekarang ada di dalam kontainer ya, ada di dalam kontainer. Nah sekarang harusnya nggak mepet, tuh jadi nggak terlalu mepet ya. Nah paling yang mepet sekarang antara formulir dengan ininya. Nah kalau pengen nggak mepet juga bisa nih. Di dalam Bootstrap itu ada namanya kelas ya, kelas boleh di H1 kayaknya di ini juga boleh ditambahkan di kontainer ini juga boleh. Nah di sini juga masalah tambahkan yaitu namanya margin ya, margin top ya, jadi kita bisa tambahkan mt, disingkat ya, margin top disingkat mt. Kemudian strip mau berapa marginnya, misalkan saya set marginnya 5 ya, margin top 5 tuh, jadi ada spasi ya kayak gitu. Oke, sekarang tinggal mengubah formulirnya nih, yang ini biar indah. Kita coba lihat formulir yang ada di Bootstrap. Pom ya, pom. Kita lihat bagian kelasnya ya, karena kita udah bikin formulirnya. Jadi kita sesuaikan bagian kelasnya aja. Nah, oke, promnya aman. Berarti kelas yang mana nih yang mau kita ubah? Kita tambahin kelas from control ya di inputnya. Coba. Kelas from control di inputnya. Berarti di input di sini ya, tambahin kelas from control. Coba. Oke, sekarang jadi kayak gini. Nah, untuk label, kasih ini ya, mp3, tapi ini dibikin kayak gini sekarang. Sama sih, agak beda dengan Bootstrap yang sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Tambahkan ini ya, tambahkan di plus mp. Jadi di label, nah di sini. Oke, jadi ini disimpan di dalam. Nah, yang ini hapus saja ya. Yang ini hapus, kita ganti jadi sekarang disimpan di dalam kelas mb3 ya. Tinggal sisanya nih, yang sisanya belum saya. Yang ini copy, pindahin ke sini. Yang ini ganti jadi div ya. Copy aja. Yang ini ganti jadi div. Oke, yang email sekarang sudah ada di kelas mb3 ya. Tinggal yang handphone. Yang handphone juga yang ini ganti jadi div. Nah sekarang semua input sudah ada di kelas mb3 ya. Coba kita lihat. Oh tapi yang ini belum pakai from control. Yang input yang ini nah belum pakai from control. Yang ini juga belum pakai. Oke. Tuh. Jadi seperti ini. Nah, tinggal yang tombol submitnya nih. Tombol submitnya coba sebentar. Tombol submitnya button tipe submit. Pakai ini. Pakai kelas btn ya. Kita tinggal masukin aja kelasnya ke button. Nah, di sini ya. Nah, gitu. Ini enaknya Bootstrap, kita nggak usah ngoding CSS-nya. Tuh. Yang navbar, yang ini kalau pengen sama-sama ke pinggir gitu ya. Maksudnya biar sama-sama rapi juga. Kita bisa cek ke navbar, kemudian kita ganti kontainer fluid menjadi kontainer aja. Ya, nah, cukup itu aja sih, supaya dia ke pinggir. Kalau mungkin teman-teman merasa bahwa ini tuh terlalu besar gitu ya pomnya, pengennya agak kecil, kita di kontainer pom ini bisa kita atur. Ya di kontainer pom yang ini nih, kita bisa atur menggunakan kolom ya, kemudian tulis md ya atau md aja cukup. Ini berarti
di pertengahan gitu ya. Kolom MD misalkan set ke 6 misalkan ya. Kolom call MD 6. Nah, ini nanti akan lebih kecil. Tuh. Ya, jadi kalau tadi terlalu besar, lebar gitu formnya, bisa gunakan kolom yang tadi. Jadi ini jadi nggak terlalu besar. Ya, untuk label juga ini kayaknya ada kelasnya ya. Nah, ada kelas from label. Kita tambahin ya ke label. Nah, yang ini kita tambahin, kemudian ini juga kita tambahin. Coba cek lagi ya. Nah, jadi agak rapi lah. Oke, formulirnya udah cukup lumayan ya, cukup lumayan indah. Nah, tinggal yang ini home itu berarti kita set si menu-menunya. Kita set yang home, navbar sebentar, navbar yang home. Yang ini kita delete dulu aja, kita delete yang fitur ya ini delete apa? Sebentar, jangan delete semuanya. Nav item page yang ini. Nah, segini aja deh, segini delete. Oke, ini udah ada home ya. Tadi itu ada tabel data ya. Berarti kita tinggal bikin lagi untuk data. Oke, untuk home kita set ya, hrefnya ke index.php. Untuk data ya kita set ke data.php. Gitu. Coba lihat. Untuk nama navbarnya ini saya kasih nama formulir aja, formulir. Gitu ya. Tuh namanya formulir. Jadi kalau saya set ke home akan ke home, kalau saya set ke data akan pindah ke data. Nah tapi datanya masih ini masih belum kita edit. Jadi yang data kita edit juga ya, yang data kita edit. Nah yang data bagian yang ininya kita samakan aja nih. Ya, bagian yang dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu ya. Kita samakan jadi dari doc.html, dari HTML sampai ke navbar. Nah, sampai ke kontainer aja ya, sampai ke kontainer kita samakan. Jadi dari mana nih? Dari sini ya. Dari sini sampai atas kita samakan. Untuk yang data ya. Nah, tapi kita belum bikin kontainer penutupnya. Jadi kita bikin di bawah. Nah, edit lagi ya kontainernya. Nah, tinggal yang formulir ini kita pindahkan gitu ya semuanya sampai ke tabel. Kita pindahkan di dalam kontainer. Nah, gitu ya, di dalam div kontainer. Coba kita lihat ya hasilnya. Nah, lumayan ya. Tinggal tabelnya aja nih. Ini kalau mau, tadi kan kalau form memang enaknya kecil ya. Kalau ini kalau kolomnya mau dibesarin lagi ya boleh, atau mau disamain juga nggak masalah, diratain gitu. Nah, diginiin juga nggak masalah. Paling yang tabelnya ya, sekarang kita ngedit tabelnya. Bentar. Table ya, table. Nah ini ya table. Kita set, kita cek bagian ini aja, kita cek bagian kelasnya aja. Nah ini ya, kelas table, copy ya, kita simpan ke table di sini, table kelas table. Coba cek dulu ya. Tuh, langsung rapi ya, cuman nambahin gitu aja, langsung rapi. Oke, kalau mau ditambahin ini boleh sih sebenarnya, tambahin thscope nih di sini ada ya. Thscope boleh, kayak tambahin thscope supaya nanti dia jadi lebih rapi gitu ya. Tapi kalau gini pun juga sebenarnya ini udah oke ya. Oke. Nah paling tinggal tombol edit nih. Kalau kita klik ke edit, ini editnya masih berantakan tuh ya, masih sama kayak tadi. Jadi yang edit.php kita edit juga ya. Yang edit.php kita edit juga. Nah sama aja kayak tadi ya, tapi mungkin copy ya sampai ke kontainer. Nah ini berarti dari sini ya, yang PHP jangan ya, dari HTML sini sampai ke mana? Ke sini. Nah sampai ke sini. Oke, terus kontainernya kasih di penutup ya.
Nah, yang ini sampai ke bawah kita masukin ke kontainer. Nah, masukin ke sini. Coba-coba cek dulu. Oh, ini tinggal ngubah formnya aja. Tuh, ngubah form lumayan nih, bentar. Coba balik lagi ke submit ya, ke apa? Ke indeks ya. Ke indeks yang kita ubah formnya, kelasnya tetap sama, berarti kelas yang ini aja. Kelas yang, nah yang ini. Kelas MB3 ya. Oh, jangan yang ini dulu. Yang class from control untuk semua input. Jadi untuk semua input sekarang kita tambahkan class from control. Kalau ada cara cepat, saya biasanya kalau cara cepat gunakannya gini. Tadi edit ya, yang edit. Nah, biasanya saya gunakan gini. Ini kan slash input ya, kemudian spasi gitu ya. Nah, terus saya replace menjadi slash input spasi. Nah, terus class from control ya. Jadi dia nanti akan nambahin gitu ya semuanya. Untuk semua input dia akan nambahin. Nah, tinggal di replace saja. Tuh ya. Coba cek ya. Namanya. Tinggal yang BR-nya hapus saja. Ini juga BR-nya kalau mau dihapus semuanya otomatis tinggal ke sini. Kemudian tinggal kosongkan. Biar sama kehapus. Tinggal yang label juga perlu kita tambahin kelas ya, kelas yang label. Nah ini, jadi kita bisa label, mana tadi label ya, terus label, nah, terus saya tinggal enter ya, nanti semua label akan ada kelasnya sekarang. Lumayan ya. Sekarang berarti tinggal nambahin ini, tinggal nambahin MB-nya. MB itu yang ini nih. Ya, tinggal nambahin di plus MB ini manual aja. Saya manual aja. Satu persatu. Satu di sini, satu di sini, satu lagi di sini. Terus tinggal tambahin penutup ya. Di penutup. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Nah, sekarang semua input sudah ada di div kelas MB3 ya. Kalau saya cek ya, agak rapih lah ya. Yang tinggal yang simpan ini tinggal ditambahin kelas ini aja. Kelas BTN ya. Kelas sama dengan BTN. Bisa warnanya itu kalau mau BTN primary berarti biru ya. BTN primary itu biru. Ini ada di Bootstrap ya. Ada di Bootstrapnya. BTN primary biru. Kalau mau cek tinggal cek aja di sini button. Nah, ke button primary itu warna biru. Jadi ini memang sudah default dari itu, primary itu warna biru. Kalau mau hijau ya tinggal kasih success. Kalau danger ya warna merah, warning warna kuning ya, info warna biru muda. Seperti itu. Kalau mau ngedit sesuai warna yang diinginkan ya harus diedit sendiri berarti si Bootstrapnya ya. Sebenarnya di Bootstrap ada kok buat edit seperti itu ya. Tinggal diklik aja di dokumentasinya. Oke, coba saya klik simpan. Balik ke sini ya. Oke, sudah tuh, home sudah, balik ke formulir, data sudah. Nah, kita uji coba aja. Kita uji coba, misalkan kita mulai dari create dulu ya. Kita ke home, kemudian kita nulis data ya, kita nulis data. Misalkan saya bikin nama 3 ya. Nama 3 @gmail.com. Kasih nomor handphone ya, nama 3-nya. Sekian, oke, submit. Nah, ini kalau mau ya, ini kan berhasil tersimpan ke database. Nah, kalau mau ini dipindahkan juga nih ke data, langsung ke data aja. Jadi bisa gini. Misalkan itu di mana? Itu habis submit ya. Habis submit. Berarti coba diupdate ada kayaknya. Nah, diupdate ada ya header location data.php. Jadi habis nambahin kita masuk ke data.php gitu. Nah, ini tinggal di bagian submit ya, submit. Nah, di sini nih, masukin aja di sini. Jadi habis gini. Ya udah bikin aja header location
data.php ya. Jadi habis bikin formulir pindah ke data.php. Kalau mau gitu, kalau nggak pun ya nanti berarti bikin halaman baru di sini, kita bikin tanda ke user bahwa kita udah berhasil submit. Ya tergantung kebutuhan sih nanti butuhnya apa. Kalau sekarang mungkin saya akan coba pindahkan dulu aja ya ke data.php. Jadi habis ngisi formulir langsung muncul di data.php. Jadi kalau kita lihat data.php sekarang udah ada 3 ya, karena tadi udah berhasil ke submit. Jadi saya bikin baru ya. Bikin baru, sekarang kalau udah submit akan pindah ke data.php otomatis. Bikin nama 4 berarti ya, nama 4 @gmail.com, nomornya ngarang dulu aja. Oke, submit. Nah, pindah langsung ke sini. Langsung muncul ada nama 4. Cuman ini saya salah nulis ya. Nah, tinggal edit aja. Create udah ya, tampil udah. Read ini tampil. Create udah, read udah tampil. Kemudian saya edit. Update berarti ya. Ini nama 4 saya edit jadi nama 4 gitu ya. Kemudian saya simpan. Berubah jadi nama 4, berarti sudah. Terakhir adalah delete ya. Update sudah, sekarang delete. Delete ya tinggal klik hapus saja. Hapus ya. Oke, seperti itu. Sudah materi yang sekarang. Ini untuk filenya, kalau teman-teman butuh nanti saya share ke GitHub ya. Sama saya share ke, atau saya share sekarang aja ya ke chat kalau butuh. Kalau ada pertanyaan silakan boleh, kalau mau bertanya dulu. Boleh. Rekaman ini diupload ke YouTube, boleh nanti saya upload ke YouTube ya. Bakal diupload ke YouTube. Ya, oke, terus ini yang hadir. Ini sepertinya yang baru-baru ya. Masih baru saya kenal gitu. Siap, sama-sama. Kalau teman-teman butuh ini file ininya, berarti kan SQL-nya ya, SQL-nya jangan lupa, terus juga si SQL-nya harus diimport dulu kan ya. Kalau mau gunakan file yang saya, berarti SQL-nya juga harus diimport. Teman-teman harus gunakan import dulu SQL-nya. Ini saya ekspor dulu, baru filenya dijalankan kalau memang mau gunakan source code gitu. Channel YouTube-nya apa? Ajang Rahmat. Ya, nama channel saya Ajang Rahmat. Ini mohon maaf kalau saya belum memperkenalkan diri ya. Saya Ajang Mi. Ya, sama-sama. Ya, agak lambat sebentar. Nah, ini YouTube saya. Jadi saya memang bikin Zoom ini tujuannya memang untuk dijadiin konten lagi ya nanti di sini. Jadi nanti hasil rekamannya akan saya simpan lagi di sini. Kayak yang sebelumnya pernah saya bikin itu, yang saya juga pernah bikin kelas Zoom juga ya, yaitu MIT App Inventor. Nah, ini juga ada di sini. Ada di sini. Ini hasil rekaman dari Zoom juga ya tentang MIT App Inventor. Jadi memang nanti pasti akan ke Zoom, hasil rekaman sini akan ke Zoom dan akan saya tata seperti ini biar memudahkan untuk belajar. Oke. Nah, sebenarnya kenapa ngambil PHP ini nanti akan kelanjutannya sama aplikasi ini ya. Jadi nanti si PHP-nya sama si MySQL-nya bisa diarahkan juga ke aplikasi Android. Nanti untuk selanjutnya ya, barangkali dari teman-teman ada juga yang ngulik MIT App Inventor ya. Nanti kita koneksikan webnya dengan MIT-nya. Tapi untuk selanjutnya kalau masih mau, saya mungkin akan lanjut ke sistem login dulu ya. Kita akan lanjut ke sistem login dulu. Kayak gitu. Oke, sudah. Ada pertanyaan lagi kan? Kalau nggak ada, saya tutup aja. Oke, makasih teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang sudah ikut menyimak. Saya tutup kegiatan ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya.